Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, pada kesempatan memperingati Isra Mi'raj ini, saya akan menyampaikan tausiah saya dengan tema melalui sholat kita bentuk pribadi unggul. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan TK Sabrinatul Zahra, yang saya hormati Ibu Kepala TK Sabrinatul Zahra beserta Dewan Guru, segenap wali murid yang saya cintai, dan anak-anak semua yang membanggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat beriring salam tetap tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Hadirin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Selaras dengan ayat di atas, Rasulullah bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiang agama. Begitu pentingnya ibadah salat, sehingga ibadah salat adalah amalan yang utama dihisab. Bila salat seseorang baik, maka baiklah semua amalan yang lain. Tapi sebaliknya, bila sholatnya rusak, maka rusaklah amalan yang lainnya. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini pun kita dapat mengetahui begitu pentingnya perintah sholat, sehingga harus dijemput oleh baginda Nabi sendiri ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, sekarang muncul pertanyaan, apakah sholat yang kita lakukan selama ini sudah baik dan benar? Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Yuk coba sedikit kita gali sholat kita itu sudah baik atau benar melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sih yang dilakukan sebelum sholat? Terus, apa saja rukun udhu dan apa saja yang membatalkan udhu tersebut? Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ada berapa sih rukun sholat? Terus, apa saja yang membatalkan sholat? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut kita dapat mengetahui, setidaknya kita dapat mengetahui apakah sholat kita itu sudah cukup syarat dan rukunnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita dapat melihat sholat kita itu sudah baik atau benar melalui firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bila ada seseorang yang rajin sholat, setiap hari sholat, 5 waktu tak tertinggal, namun masih durhaka kepada orang tuanya, seorang istri masih melawan kepada suaminya, atau masih hasad, dengki kepada saudara dan tetangganya, penyakit hati tumbuh subur, itu dapat kita katakan bahwa sholatnya belum baik dan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat adalah ibadah yang sangat bermanfaat bagi membentuk karakter seorang muslim. Salat adalah pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Begitu besarnya manfaat salat, sehingga dari salat yang baik
akan dapat melahirkan pribadi yang unggul. Dalam Al-Quran dikatakan pribadi yang unggul itu seperti apa? Pribadi yang senantiasa mengingat Allah dalam tiap kesempatan. Saat tidur, duduk, berdiri, dia selalu ingat kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 1-2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya, sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sholat adalah salah satu sarana kita berbicara kepada Allah Sang Halik. Media mendekatkan diri seorang makhluk kepada penciptanya, kepada Haliknya. Sang manusia yang unggul dalam Al-Quran, mereka itu akan selalu mengingat Allah. Sholat salah satu sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya ibadah sholat. Oleh karena itu, marilah sejak saat ini kita perbaiki sholat kita. Secara bersama-sama, yuk kita benahi sholat kita. Hanya dengan sholat yang baik, maka kebahagiaan yang kita impikan akan terwujud. Hadirin yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah singkat saya mengenai pentingnya ibadah sholat dalam membentuk pribadi yang unggul. Karena dengan sholat yang baik, pribadi unggul akan terwujud. Dengan pribadi yang unggul, maka kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat akan dapat kita wujudkan, akan dapat kita rasakan, akan dapat kita capai. Moga Allah memberikan umur panjang kepada kita, umur panjang yang bermanfaat, sehingga kita dapat bertemu lagi pada kajian Islam berikutnya. Dan Allah memberikan keluasan dan kelapangan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah, mempelajari Islam untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika kita bertemu lagi, moga banyak kebaikan dari kebersamaan kita. Tetapkan iman dan Islam di hati kita selamanya. Seperti pantun berikut, pucuk pisang di bawah jantung, jantung tidak saya kupaskan. Biar ditetak, biar digantung, Islam tidak saya lepaskan. Senang bertemu dengan hadirin semua. Salam penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.